Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari kedua peringatan turunnya Roh Kudus yang kita laksanakan malam ini, marilah kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 461. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keuntunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam kerajaan yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat pesta peringatan tentang turunnya Roh Kudus minggu kedua tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24
hingga ayat 30 saya akan membacakan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Bildad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pesta perayaan turunnya Roh Kudus sama nilainya dengan pesta perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga sama nilainya dengan pesta perayaan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Gereja menghargainya dengan 2 hari perayaan ibadah. Natal, ada Natal hari pertama ibadah, ada juga Natal perayaan ibadah kedua. Demikian juga Paskah. Demikian juga turunnya Roh Kudus. Sama nilainya. Walaupun mungkin manusia membeda-bedakannya, tetapi gereja membuat kalendernya sama. Walaupun mungkin saat ini tidak semua lagi gereja mengingatnya. Mungkin hanya beberapa gereja dan termasuk HKBP masih memelihara tradisi bahwa perayaan ibadah 2 kali minggu turunnya Roh Kudus seperti hari ini yang kita lakukan. Tapi itu adalah memperlihatkan bahwa masih ada nilai kesetiaan di tengah-tengah umat yang percaya. Masih ada nilai-nilai tunduk di tengah-tengah umat yang percaya. Itu yang mau digambarkan dengan perayaan ibadah kita pada malam hari ini. Walaupun tidak lagi hanya pagi, sudah bervariasi. Ada yang melakukan pagi, ada yang melakukan sore, dan ada yang melakukan malam hari. Kalau di Sumatera Utara, minggu kedua seperti ini adalah fakultatif, sehingga pegawai negeri boleh hadir di gereja dengan berpakaian dinas, dan setelah beribadah mereka kembali ke tempat pekerjaannya. Mungkin sekarang sudah semakin terkikis, tapi tidak apa-apa. Tuhan juga setia atas firman-Nya kepada setiap orang. Sama halnya dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini, bahwa dalam perayaan turunnya Roh Kudus ada sesuatu yang menggelitik, sehingga Musa harus menyampaikan, mengadu kepada Allah. Di dalam ayat 1 nats kita pada Fatsal 11 ini dikatakan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut karena selama ini mereka hanya diberikan manna, yang gambarannya kalau lewat waktunya manna itu kembali seperti tepung. Dan karena ada roh kerasukan nafsu makan bagi umat,
Mereka menuntut kepada Musa, berikan kepada kami daging, real, jangan manna. Karena manna itu kalau sudah besok harinya dia tidak lagi daging tapi sudah seperti tepung saja. Menuntut, umatnya menuntut. Dan Musa sangat tertekan karena tuntutan dari umat Israel. Sehingga ayat 11 dari perikop kita Fatsal 11 ini, Musa mengadu kepada Tuhan. Aitu ngaharu nabi nemu tuau napo somon. Molotung Solomo beruham mangidau tung buat mahosakku. Asa unang hutuhuk jeaon ninna si Musa tu dia bata. Mengalu-alu ibana tu dia bata. Dia mengadukan, dia tidak sanggup lagi. Maka dia mengatakan, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ini luar biasa, dialog yang luar biasa. Tidak hanya manusia dengan Allah lagi, tapi hubungan yang sangat erat sekali. Allah yang memanggil Musa, Allah yang memakai Musa, Allah yang menetapkan Musa, dan Allah yang memberangkatkan Musa untuk membawa umatnya Israel keluar dari perbudakan. Tetapi umatnya masih tetap berjiwa budak. Sekalipun di tengah perjalanan gurun yang luar biasa, tantangan yang sangat besar, perjuangan yang sangat besar, umatnya masih tetap berjiwa budak. Mereka memperbandingkan, kalau kita di Mesir kita masih bisa mengalang deke, kita masih bisa mengalang juhud. Itu sungut-sungut mereka kepada Allah lewat Musa. Kita masih bisa makan ikan, kita masih bisa makan daging. Mereka tidak melihat bahwa pembebasan yang Allah lakukan itu membuat mereka menjadi bangsa yang besar, membuat mereka menjadi bangsa yang bebas, membuat mereka menjadi bangsa yang mampu, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Mereka tidak melihat itu. Mereka tidak mampu dalam perjalanan itu untuk memikul kuk yang diberikan, yaitu kesetiaan di dalam kesengsaraan. Perjalanan itu memang sangat luar biasa, memberikan kesan yang sangat luar biasa. Tetapi di situ Tuhan mau pakai anak-anaknya, umatnya bangsona, gembalaannya, semua harus dipersiapkan menjadi orang-orang yang tangguh, bukan menjadi bangsa yang cengeng. Itu yang Tuhan persiapkan kepada umatnya Israel. Tetapi mereka masih tetap memperlihatkan sebagai budak di tengah-tengah perjalanan yang dipersiapkan menjadi bangsa yang merdeka. Lalu Tuhan menyambut sakit yang dihadapi oleh Musa dengan mengatakan, kumpulkan bagiku 70 orang tua-tua dan juga pemimpin-pemimpin pasukan. Dan itulah yang menjadi nats kita hari ini. Dikatakan setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dan para tua-tua dan bangsa itu, dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Artinya apa? Musa juga tidak mau memikul sendiri masalah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Musa meyakini apabila ada 2-3 orang temannya untuk bersama dengan umatnya pada saat membawa umat itu kepada keinginan Tuhan, maka pasti akan terjadi dan menjadi sukacita. Dia mendelegasikan ada 70 orang tua-tua yang dikumpulkan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dia menyatakan bahwa memang ya, dengan demikian beban yang dipikulkan kepada Musa karena sungut-sungut dari umat menjadi lebih ringan. Karena ada teman untuk diskusi, ada teman untuk berbagi, ada teman untuk berkeluh, dan ada teman untuk bersuka.
Itu yang dinyatakan. Sehingga Tuhan memakai 70 orang dari tua-tua yang dikumpulkan itu untuk menjadi tim kerja Musa, membawa dan membentuk umatnya menjadi kemuliaan Tuhan. Hari ini lewat perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua ini, ada hal yang baru juga disampaikan kepada kita, bahwa saat Allah berbicara kepada 70 tua-tua itu di kemah pertemuan, ada 2 orang yang tidak ikut masuk ke dalam kemah pertemuan, tetapi mereka dicatat namanya. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak masuk ke kemah pertemuan. Mereka tetap tinggal di kemah di mana mereka tinggal. Tetapi pada saat pencurahan Roh Kudus itu yang diberikan oleh Allah, tidak hanya orang 70 yang ada di dalam kemah pertemuan yang menerima anugerah itu. 2 orang yang di luar dari kemah pertemuan itu juga, yaitu Eldad dan Medad. Mereka juga mendapat anugerah pemenuhan Roh Kudus. Dan mereka berbicara sebagaimana nabi yang menubuatkan dan menyampaikan firman Tuhan. Dari sana kita bisa melihat bahwa memang kuasa dan kasih Allah tidak bisa dibatasi tembok, tidak bisa dibatasi tempat, tidak bisa dibatasi apapun. Walaupun Allah mengatakan kumpulkan di kemah pertemuan, tetapi sampai menembus tembok, sampai menembus apapun yang bisa menghadang. Sehingga yang 2 orang itu, Medad dan Eldad, juga bisa menerima pemenuhan Roh Kudus. Dan yang luar biasa, mereka juga menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan. Dan ini menjadi kebahagiaan juga bagi Musa lewat jawabannya kepada Yosua, bahwa apabila kasih karunia Allah meliputi dunia ini, maka pasti apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada murid-murid sesaat sebelum dia naik ke sorga, sebagaimana firman Tuhan kita pada pesta Pentakosta yang pertama minggu kemarin, damai sejahtera bagimu. Pasti kalau semua dunia ini, manusia yang ada di dunia ini mendapat anugerah pemenuhan Roh Kudus, apa yang dikatakan Yesus itu pasti akan jadi damai sejahtera bagimu. Inang, mualadong damai di rohamuna. Adong nama bain rudu pikiranmu. Dia do gumogu. Damai na di rohamuna itu manang rudu ni pikiran na di bagasa pikiranmu na gumogu. Situju roh kita tema dok gumogu do damai na di bagasa rohai. Manang gumogu do rudu ni pikirani. Gumogo dua te damai na dirohai daung anggo daungin na hamu nga mabiaraw ate iko gumogo mah harus lebih kuat damai yang ada dalam hati kita, sebagaimana yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat Yesus datang ke rumah di mana murid-murid berkumpul dan mengunci semua pintu karena mereka takut. Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Dan Yesus memberikan rohnya kepada setiap murid-muridnya pada saat itu. Nah, kalau kita juga diberikan anugerah, dipenuhi dengan Roh Kudus, apakah masih lebih kuat sakit hati, ruduk di pikiran daripada damai yang ada daripada Tuhan kepada kita? Mungkin masing-masing yang harus menjawab. Kita akan menjawabnya secara pribadi. Dan itu jawaban itu akan nampak tidak dengan kata. Pasti akan nampak dari bagaimana kita merefleksikan hidup kita sesaat bersama dengan kapan saja pada situasi-situasi yang berbeda-beda di mana-mana pun. Pasti di situ. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi.
Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan kepada kita saat kita mampu mengatakan hari ini adalah hari anugerah terbesar dalam hidup kita, karena kepada kita diberikan anugerah Roh Kudus turun atas kita. Kemarin pesta Kosta yang pertama, kita katakan mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, setiap orang yang mengikuti ibadah turunnya Roh Kudus, dia dipersiapkan menjadi saksi Kristus. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, setiap orang yang mengikuti ibadah, menerima Roh Kudus turun atasnya, dia dipersiapkan menjadi saksi akan Kristus. Kita dalam 1 minggu ini sudah 2 kali loh inang amang. Ya, 2 kali kita dalam 1 minggu ini. Hari Minggu kemarin, hari ini kita bersekutu dalam pemenuhan Roh Kudus kepada kita. Suku-sukunna badon waing. Boido hita gabi saksi ni Kristus. Manang kita masih tetap saksi atas diri kita sendiri. Yosua di sini dia tidak mau memberikan dirinya mendapat pemenuhan Roh Kudus itu, karena dia mengatakan kepada Musa, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka, cegahlah si Eldad dan si Medad yang berbicara dalam bahasa roh, karena dia kepenuhan Roh Kudus dan dia menjadi seperti Nabi, padahal mereka tidak ikut dalam persekutuan. Ini dia suku-sukunna adong dope doang si Joshua name met di tonga-tonga ta gebe cemburu ibana ala si Eldad do si Medad mendapat pemenuhan Roh Kudus, sehingga dia mengatakan, Tuanku Musa, cegahlah dia. Dia cemburu. Sama halnya dengan para murid. Para murid yang berbicara kepada Yesus dalam Markus 9 ayat 38, ada orang yang melakukan tanda mujizat. Dan mereka mengatakan, murid-murid mengatakan kepada Yesus, mereka bukan bahagian daripada kita. Maka sebaiknya engkau Tuhan menstop dia, hentikan dia, larang dia. Tapi Yesus mengatakan, tidak mungkin dan tidak bisa orang dalam hari yang sama mereka menyaksikan aku dan mereka menolak aku. Biarkan mereka. Olo dohita di luar ni horongta lebih percaya kepada Tuhan, amma persoalan ya teh. Kan saya taruh kodo gereja nami, saya nahita rutungkan au nahita. Ini diminta bagaimana kita bisa membuka diri dan mengaku. Kalau memang ada orang yang bisa lebih daripada kita, kenapa kita tidak mengatakan ya, go on, silakan. Ini Musa mencoba mengingatkan Yosua, menghardik Yosua dengan kalimat yang luar biasa. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Karena kecemburuan yang tumbuh di dalam diri Yosua. Dan ini juga menjadi peringatan atas kita. Kita sesama pengikut Kristus. Kita sesama saksi Kristus. Adakah persaingan di antara kita? Adakah rasa cemburu di antara kita? Kalau masih ada, mangido maaf mahita tu debata. Karena sesungguhnya sangat rapuh kita. Kita hanya membenarkan diri kita sendiri. Hari ini saat pencerahan Roh Kudus ini diberikan kepada kita, kita diminta untuk membuka diri di hadapan Tuhan. Kita diminta untuk mampu jujur-jujur kepada Tuhan. Sehingga sungguh kita akan mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu jadi atas aku.
Selama kita tidak mampu membuka diri di hadapan Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada kita, ingatlah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu hanyalah indah dalam kata saja. Padahal Allah melihat sampai ke dalam. Hari ini Musa mengatakan kepada Yosua yang sudah menemaninya sejak awal, sejak masa muda katanya. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Artinya Allah mencoba menyapa seluruh dunia, siapapun, tanpa ada batasan-batasan dan kelompok-kelompok. Tanpa ada gelombang-gelombang yang menghadang. Tidak ada hal apapun yang bisa mengganggu. Semua dengan Eldad dan Medad yang tidak ikut dalam persekutuan di kemah pertemuan itu, mereka tetap tinggal di kemah mereka masing-masing. Tetapi anugerah Tuhan sampai kepada mereka. Dan ini juga yang akan diperintahkan kepada kita. Apabila anugerah Tuhan itu ada pada kita, saudaraku, pakai dengan benar. Pakai dengan setia. Nyatakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nyatakan hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Meldad dan Eldad menyatakannya, walaupun Yosua sendiri menjadi menghadang mereka. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih, ada kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan kepada kita hari ini. Kebahagiaan yang pertama diberikan kepada kita, ternyata sungut-sungut yang dinaikkan kepada Tuhan tidak mengganggu kesetiaan Tuhan untuk mencurahkan anugerahnya bagi orang percaya. Karena kita juga banyak sungut-sungut kita deh. Gudang do. Kita mau A, B, C dan sebagainya, dan kita keluhkan itu kepada Tuhan. Dan sewajar secara manusia kita menyampaikan itu kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat dari dalam dirinya yang pertama, bukan dari kita. Maka apapun yang kita keluhkan itu, apapun sungut-sungut yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pertama sekali melihat bahwa Dia setia dalam memberikan anugerahnya kepada umat yang sudah Dia pilih. Bapak, ibu, saudara-saudara adalah umat yang sudah dipilih dari semula. Maka Tuhan juga setia menganugerahkannya anugerah berkat dan sukacita kepada saudara sampai Maranatha. Yang kedua, hari ini juga adalah hari yang berbahagia bagi kita. Allah diparhasi yang ngulutta. Tuhan masih pakai kita. Dipalar kita. Lahom makatahon suara nabiah. Suara kebenaran sebelum nafas berakhir dan hilang dari tubuh fana ini, kita diminta untuk mampu menyuarakan suara nabiah, suara kebenaran kapanpun, dimanapun, sehingga Tuhan akan pasti mengatakan, anakku engkau, hari ini engkau kuperanakan. Itulah kebahagiaan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima pemenuhan Roh Kudus. Berkuasalah kasih-Nya dalam kehidupan kita dan dilayakkan kita untuk mampu menjadi terang terus-menerus dan terus-menerus menerangi, karena kepada kita telah diberikan kuasa menjadi garam dan terang. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini gereja-Mu bersuka cita, anugerah-Mu Tuhan nyata atas kami. Karena setiap kami yang berkumpul di rumah-Mu Tuhan yang kudus ini, hari ini Engkau perdengarkan bahwa pencurahan Roh Kudus-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang setia. Kami yang ada di rumah Tuhan pada saat ini, dari keberadaan kami sebagai manusia lemah, kami hadir untuk menyatakan, inilah kami Bapa. Kami rindu atas pemenuhan Roh Kudus-Mu atas pribadi kami masing-masing, sehingga kami mampu dan semakin dimampukan untuk boleh bersama-sama dengan siapapun
menyatakan kebenaran firman-Mu kepada siapapun, dalam situasi apapun. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kami, sehingga kami menjadi teman sekerja untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Terpuji nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan, yang telah menyatakan kami menjadi bahagian daripada penyataan kerajaan Allah di dunia ini. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan memberikan kami pendamping, roh yang membimbing, roh yang mengajar, roh yang menguatkan, roh yang menuntun kami, sehingga kami berjalan dalam terang-Mu saja. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nyatakan kesempurnaan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Firman yang telah Tuhan taburkan bagi kami juga, biarkan itu menjadi kekuatan dan pelita bagi kami. Sempurnakan dua permohonan kami. Sempurnakan ibadah dan nyanyian pujian kami. Karena Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita. Sambil berdiri kita menyanyikan satu ayat lagi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.